Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi. Di sini saya akan meresume salah satu tugas akhir dari mahasiswa Untak Teknik Industri berjudul penentuan jumlah tenaga kerja optimal untuk memenuhi permintaan produk percetakan dari mesin cetak offset. Studi kasus dilakukan di percetakan Exodus House of Printing, ditulis oleh Arvi Argadia Fortunata. Exodus House of Printing adalah percetakan dari tahun 2013 yang melakukan jasanya di Jalan Trunojoyo nomor 17, Mergolo, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, yang dimiliki oleh Bapak Supriyadi. Percetakan ini menggunakan mesin offset yang biasanya percetakan ini dapat menerima produk seperti kalender, brosur, ataupun undangan. Ilustrasi mesin offset dapat dilihat di bagian bawah. Untuk prosesnya bisa dilihat dari pertama kali mendesain dulu lewat komputer dan selanjutnya dilakukan percetakan gambar, kemudian pemadatan plat yang mempresentasikan produk akhir secara akurat. Setelah plat siap diproses percetakan baru dilakukan dengan memindahkan tinta dari plat atau blanket lalu ke permukaan kertas yang ditekan kecepatan waktu tertentu. Hasil cetakan kemudian melalui tahap sortir atau tracking untuk merapikan susunan lembaran sebelum masuk ke proses penjilitan. Pada tahap akhir produk dijilid menggunakan lem ataupun staples yang dilakukan pemeriksaan atau pengukuran memastikan kualitas sesuai standar. Pada percetakan ini ada aliran produksi yang sebagai berikut. Yang pertama ada mesin cetak. Yang kedua, proses akan dilakukan dengan sortir atau tracking. Setelah disortir baru melakukan penjilitan dan juga pemotongan sesuai dengan ukuran standar. Setelah itu semua selesai dan produk siap diluncurkan, maka biasanya harus dikemas terlebih dahulu. Di tabel kiri ada jumlah tenaga kerja dan stasiun kerja yang ada. Ada mesin cetak offset dan juga pengaturan bahan baku. Terdapat 1 orang di sana. 2 ada divisi sortir atau tracking, ada 2 orang. Ada yang ketiga ada divisi penjilitan atau buku yang berjumlah 2 orang. Yang keempat ada divisi mesin potong yang berjumlah 1 orang. Yang kelima ada divisi pengemasan atau packing yang terdapat 2 orang. Jadi total dalam pengerjaan mesin percetakan ini ada 8 orang. Yang ada di tabel kanan adalah tabel permintaan dari Srogam selama setahun terakhir. Di kolom pertama ada pasti bulan, kolom kedua adalah produk yang dihasilkan. Ya, yang di sini produk yang dihasilkan produk undangan, satuannya unit. Di tabel ketiga ada permintaan dari undangan. Yang keempat ada produk kalender yang dihasilkan oleh percetakan ini. Di tabel kelima, di kolom kelima ada permintaan kalender per unit. Di kolom keenam ada brosur per unit yang dihasilkan. Di kolom ketujuh ada permintaan brosur per unit. Cara pembacaannya bisa seperti ini. Di bulan Januari percetakan dapat membuat produk sebanyak 6.050 undangan, sedangkan permintaan dari undangan tersebut ada 6.500. Mesin offset juga dapat membuat 390 kalender di bulan Januari dengan permintaan 390. Di Januari terdapat
mesin offset dapat membuat 560 kalender dengan permintaan 660. Sekian seterusnya sampai bulan Desember. Di sini terdapat suatu hal yang masih ada selisih yang harus kita selesaikan. Seperti di bulan Januari, permintaannya 6.500, tetapi masih belum dapat pemenuhan. Di bulan Januari hanya bisa dilakukan di 6.050 unit, tidak sampai sesuai dengan permintaan. Begitu juga di bulan Maret sama April, Agustus, Oktober, dan November. Karena masih banyak permintaan yang belum dapat diselesaikan sesuai target pada bulan itu, seringkali pihak percetakan melakukan overtime atau kerja lembur untuk bisa memenuhi produk tersebut. Dari terdapat tingginya permintaan produk undangan sehingga menimbulkan tidak terpenuhnya jumlah dalam beberapa bulan terakhir, sehingga bisa melakukan penambahan staf atau kerja lembur diperlukan untuk memenuhi volume pesanan. Lembur dan tingkat kepegawaian reguler lebih dipilih sesuai biaya terkait yang terendah. Faktor-faktor seperti kelelahan, kebosanan selama produksi menimbulkan tantangan yang signifikan. Untuk memenuhi tujuan keluaran, pendekatan workload analysis, stopwatch, time study, dan perencanaan kapasitas. Keunggulan dari WLA itu sendiri dapat menentukan berapa pekerja optimal yang bisa mendapatkan hasil maksimal untuk melakukan suatu pekerjaan. Walaupun ada yang harus dibandingkan, tapi kita harus mencari masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada berapa waktu standar yang dibutuhkan bagian produksi untuk mesin cetak Exodus House of Printing. Yang kedua, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan setiap proses agar permintaan terpenuhi. Yang ketiga, bagaimana perencanaan produksi yang harus dilakukan agar biaya tenaga kerja minimal. Yang kedua, tujuan penelitian untuk mengetahui waktu kerja standar produksi cetak Exodus Printing. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah tenaga kerja optimal setiap prosesnya agar permintaan produksi cetak Exodus House of Printing terpenuhi. Yang ketiga, untuk mengetahui perencanaan produksi agar biaya dapat dioptimalkan. Ruang lingkup penelitian, yang pertama ada batasan. Batasan pertama ada penelitian hanya difokuskan pada bagian produksi cetak House of Printing. Kedua, standar jam kerja harus 6 jam kerja dan 8 jam per hari. Yang ketiga, penelitian difokuskan di produksi mesin cetak offset. Yang kedua, dalam lingkup penelitian ada asumsi. Yang pertama, tidak ada perubahan pada operasional penelitian berlangsung. Yang kedua, tidak ada terjadi pengurangan bahan baku. Untuk batasannya, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pengukuran waktu kerja. Pengukuran waktu kerja sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, pengukuran waktu baku. Jadi pengukuran dari proses dari bahan baku sampai bahan selesai. Setelah dapat berapa testernya, kita uji keseragaman datanya. Apakah ada lonjakan yang signifikan? Kalau ada lonjakan yang signifikan, maka data itu masih kurang valid. Yang ketiga, setelah diuji keragaman datanya udah sesuai, baru kita uji dengan kecukupan datanya. Apakah dengan data yang segini kita bisa menjelaskan, kita bisa sesuai dengan standar ilmiah atau tidak, seperti jumlahnya masih terlalu sedikit atau terlalu banyak. Yang kedua, penentuan performance rating.
Ini penentuan dari yang pertama adalah pembahasan mengenai standar yang sesuai. Yang kedua ini penentuan dari karyawan. Jadi performance rating ini yang dibahas dari karyawan tersebut, dari apakah itu sudah sesuai untuk memenuhi standar perusahaan atau belum, dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti allowance dan juga kelelahan, dan juga ada kebosanan juga. Yang ketiga, waktu longgar atau allowance. Allowance tadi adalah bagian dari kemanusiaan dalam mengoperasikan suatu mesin, seperti ada kelelahan, ada fatigue, ada izin ke toilet atau urusan pribadi masing-masing. Yang keempat ada workload analysis, yang di sini baru kita mengolah data dari 3 data di atas tadi untuk dilihat apakah sudah sesuai, atau bisa dari sini kita bisa menyimpulkan apakah kita bisa menambahkan karyawan atau meneruskan jumlah lembur. Yang kelima adalah perencanaan produksi. Ada 3. Yang pertama perencanaan agregat. Agregat ini perencanaan yang dari kebutuhan bahan baku, sehingga bahan baku permintaan dan juga bahan baku yang diproduksi itu optimal. Perencanaan disagregat ini lebih rinci lagi. Jadi dari perencanaan agregat tadi, untuk memenuhi batasan asumsi bahan baku tidak akan bertambah kalau kita melakukan analisis tadi. Yang ketiga adalah penelitian terdahulu. Tentu kita harus melakukan penelitian dari sebelum-sebelumnya untuk meninjau kembali apakah sudah benar atau belum. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ini sudah pasti kita lakukan tempat waktu dan penelitiannya. Tempatnya ada di Exodus of Printing di Mojokerto. Waktu penelitiannya studi dilakukan di Desember 2022 hingga solusi diselesaikan. Runtutan penelitiannya bisa kita lihat di flowchart seperti berikut. Yang pertama ada kita lakukan studi lapangan, kita berkunjung ke Exodus Printing of House. Yang kedua ada di studi literatur. Jadi kita menggabungkan studi mengenai WLA atau juga studi mengenai standar bisa kita lihat standar perhitungan waktu kerja, pengukuran waktu kerja dengan apa yang terjadi di lapangan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sana. Yang ketiga kita melakukan tujuan penelitian, seperti yang di depan tadi ada rumusan masalah, ada batasan, ada ruang lingkup. Setelah melakukan ketiga hal tadi, baru kita melakukan pengukuran yang data primernya, seperti ada waktu kerja, jumlah tenaga kerja, data sekunder, data permintaan dan kepastian, produksi, biaya tenaga kerja. Setelah kita dapat datanya semua, baru kita lakukan uji keseragaman data dan uji kecukupan data. Setelah tidak ada masalah dalam uji tersebut, kita melakukan perhitungan waktu normal dan juga waktu baku, waktu standar. Setelah melakukan perhitungan waktu, perhitungan tenaga kerja yang kita lakukan sesuai metode WLA itu bisa dilakukan atau tidak, atau terus menggunakan lembur. Setelah selesai di penggunaan WLA, apakah kita cek perencanaan agregatnya? Apakah di sana ada penambahan produksi atau penambahan bahan baku? Jadi walaupun kita menambah orang lebih hemat, tapi kalau menambah beban biaya produksi, kita masih belum bisa memasukkan data itu. Jadi kita lakukan perencanaan agregat.
yang setelah melakukan perencanaan agregat, kita melakukan perbandingan antara overtime dan juga penambahan karyawan. Apakah di sana baru kita lihat apakah memang lebih murah menggunakan overtime atau lebih murah menambah pegawai baru. Dan yang terakhir ada kita melakukan kesimpulan dan juga saran. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya ucapkan, tapi saya semoga bisa memperbaikinya. Terima kasih.